materi tentang sistem ekspresi. Namun sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Muhammad Pandawangsa Jaya Perdana dan saya berasal dari kelas pendidikan biologi SD angkatan 2023 dan saya memiliki NIM 23 baik. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan materi. Ya, baik. Selanjutnya kita sudah masuk ke dalam pembahasan materi. Seperti yang sebelumnya saya katakan, di sini kita akan membahas tentang materi sistem ekskresi pada hewan. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke pokok pembahasan inti pada materi sistem ekskresi ini, di sini yang perlu kita ketahui yaitu untuk apa sih tujuan dari mempelajari sistem ekskresi pada hewan ini. Itu ada 3. Yang pertama, kita bisa memahami konsep dasar ekskresi pada hewan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi organ ekskresi pada hewan. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan mekanisme ekskresi. Ya, selanjutnya di sini kita sudah masuk ke bagian pembahasan inti dari sistem ekskresi. Jadi yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu pengertian sistem ekskresi. Jadi pengertian sistem ekskresi dalam sistem biologis ini tuh berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme yang terdapat dalam tubuh yang sudah tidak dibutuhkan lagi atau bersifat toksik dalam tubuh. Jadi zat-zat sisa ini biasanya dihasilkan dari proses metabolisme protein dan senyawa lain yang terdapat dalam tubuh dan dapat berupa amonia, urea, asam urat, karbon dioksida, air, serta garam-garam mineral. Sehingga sistem ekskresi ini penting untuk menjaga homeostasis atau keseimbangan yang terdapat dalam tubuh, yaitu kestabilan lingkungan internal tubuh yang terdapat dalam tubuh hewan. Jika zat-zat limbah ini tidak segera dibuang atau dikeluarkan, maka bisa menyebabkan gangguan fungsi organ atau keracunan dalam tubuh hewan. Selanjutnya, pada slide berikutnya ini kita masuk ke dalam konsep dasar dari sistem ekskresi ini. Jadi, terdapat 3 konsep dasar dari sistem ekskresi ini, yaitu yang pertama ada produksi limbah atau metabolisme. Limbah terbentuk dari proses metabolisme, terutama metabolisme protein yang menghasilkan nitrogen, yang mana contohnya itu seperti dari protein, asam amino selalu berubah menjadi amonia. Yang kedua yaitu transformasi zat beracun. Karena amonia sangat toksik, maka beberapa hewan mengubahnya menjadi bentuk yang kurang beracun seperti urea yang terjadi pada mamalia, amfibi, dan ikan air tawar. Lalu ada asam urat seperti reptil, burung, dan serangga. Next. Ya, pada slide berikutnya kita bisa melihat pada bagian yang ketiga dari konsep dasar sistem ekskresi tadi, yaitu ada ekskresi atau pembuangan. Nah, ini merupakan hasil-hasil dari yang setelah dilakukannya tadi oleh hewan, yaitu limbah dibuang melalui organ ekskresi yang tergantung jenis hewannya. Kita bisa melihat tabel pada layar, yaitu terdapat pada jenis hewan ada ikan, katak, serangga, mamalia, cacing tanah, dan protozoa. Nah, jadi jenis hewan ikan dan organ ekskresinya yaitu ada insang dan ginjal, dan produk ekskresinya amonia. Begitupun seterusnya. Jenis hewan dan organ ekskresinya pun berbeda-beda, serta produk ekskresi atau hasil ekskresinya juga pun berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh bentuk atau organ-organ dan bagaimana hewan hidup di lingkungannya. Ya, slide selanjutnya kita bisa melihat organ-organ ekskresi. Dan di sini saya membagi 5 organ ekskresi yang terdapat pada hewan. Yang pertama ada ginjal,
ada paru-paru, hati, kulit, insang, dan tubulus malpighi. Nah, ini semuanya memiliki fungsi atau kegunaan yang berbeda-beda. Dan di sini saya membagi terdapat pada hewan invertebrata dan vertebrata. Bisa kita lihat terdapat insang dan tubulus malpighi. Nah, insang ini biasa terdapat pada hewan seperti ikan yang hidup di air, dan tubulus malpighi juga itu biasa ditemukan pada hewan seperti serangga. Untuk mengetahui bagaimana fungsi dan bagaimana kerja dari organ-organ ini, bisa kita melihat di next slide-nya. Ya, pada slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan bagaimana fungsi atau cara kerja dari organ paru-paru pada sistem ekskresi hewan. Nah, paru-paru pada hewan ini berfungsi sebagai organ ekskresi yang berfungsi untuk mengeluarkan gas sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan uap air dari proses respirasi seluler. Organ ini penting dalam menjaga keseimbangan gas dalam tubuh melalui proses pernafasan, yang dimana proses ini selalu dan aktif dilakukan oleh hewan, di mana udara yang mendukung oksigen dihirup dan digunakan dalam reaksi kimia di tingkat sel yang menghasilkan energi. Sebagai hasil dari proses ini, terbentuk karbon dioksida dan uap air yang kemudian harus dikeluarkan oleh hewan dari tubuh melalui gerakan pernapasan ritmis dan terkoordinasi. Paru-paru memungkinkan pengeluaran gas-gas tersebut secara efisien ke lingkungan luarnya, sehingga membantu menjaga kestabilan tubuh dan lingkungan internal tubuh, serta mencegah akumulasi zat sisa yang bersifat toksik. Ya, kita lanjut pada slide selanjutnya, yaitu fungsi dari organ hati. Nah, jadi untuk organ hati ini pada hewan itu berfungsi sebagai organ ekskresi yang membantu dan membuang zat sisa metabolisme, terutama hasil pemecahan protein yang menghasilkan amonia, yang kemudian diubah menjadi urea atau asam urat. Organ ini memiliki peran sentral dalam detoksifikasi atau pengeluaran zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh lagi, yaitu menetralkan berbagai zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau proses metabolisme. Selain itu, hati berperan dalam daur ulang komponen darah yang menghancurkan sel darah merah yang telah tua atau rusak yang tidak digunakan oleh sel tubuh hewan lagi, memecah hemoglobin dan memproses hasilnya menjadi pigmen empedu. Empedu yang dihasilkan oleh hati ini hanya terbentuk proses pencernaan lemak, tetapi juga menjadi saluran untuk membuang sisa seperti bilirubin dan kolesterol. Ya, selanjutnya kita akan membahas organ ginjal. Nah, ginjal pada hewan itu berfungsi sebagai organ utama dalam sistem ekskresi yang bertugas untuk menyaring darah untuk mengeluarkan zat-zat metabolisme, terutama sisa nitrogen seperti urea dan asam urat, serta kelebihan air dan garam pada tubuh hewan. Organ ini secara terus-menerus bekerja melalui proses filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi untuk memastikan bahwa zat-zat berbahaya yang tidak diperlukan dalam tubuh dapat dikeluarkan dengan baik dalam bentuk urin. Dalam menjalankan fungsinya, ginjal juga berperan penting dalam menjaga kestabilan volume komposisi cairan tubuh, mengatur keseimbangan elektrolit seperti natrium, kalium, kalsium, dan memastikan tekanan osmotik tetap terkendali. Selain itu, ginjal membantu mempertahankan pH tubuh yang dapat mengatur konsentrasi ion hidrogen bikarbonat dalam darah. Nah, ini berfungsi langsung terhadap keseimbangan asam basa internal yang terdapat dalam. Next, kita masuk ke organ selanjutnya, yaitu organ kulit. Nah, organ kulit dalam sistem ekskresi pada hewan berfungsi atau berperan sebagai organ ekskresi tambahan yang membantu membuang zat-zat sisa metabolisme dari dalam tubuh melalui kelenjar-kelenjar khusus yang terdapat di lapisan dermis atau lapisan luar kulit
Ini mampu mengeluarkan keringat yang mengandung air, garam mineral, serta senyawa sisa nitrogen seperti urea dan asam urat. Mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap sistem ekskresi utama, tapi juga memainkan peran penting dalam pengaturan suhu tubuh melalui penguapan cairan di permukaan kulit. Selain itu, ekskresi yang terjadi pada kulit turut menjaga kelembapan dan integritas jaringan permukaan sekaligus membentuk penghalang alami terhadap mikroorganisme yang bisa menyerang hewan. Dengan kemampuannya dalam melakukan zat-zat yang tidak dibutuhkan tubuh lagi, kulit berkontribusi dalam mempertahankan stabilitas lingkungan internal dan mendukung proses homeostasis secara keseluruhan. Ya, next di sini kita masuk kepada bagian organ yang terdapat pada hewan yang hidup di air seperti ikan. Nah, yaitu organ insang. Nah, pada hewan ini berfungsi sebagai organ ekskresi juga dan mengeluarkan sisa metabolisme seperti yang tadi, terutamanya karbon dioksida dan amonia yang dikeluarkan langsung ke lingkungan air. Struktur insang yang tipis dan luas memungkinkan terjadinya difusi zat-zat sisa secara efisien dari darah ke air di sekitarnya. Proses ini berlangsung seiring dengan pertukaran gas di dalam oksigen diserap dari air dan karbon dioksida dibuang sebagai hasil respirasi. Untuk organ yang terakhir di sini ada tubulus Malpighi. Tubulus Malpighi ini biasanya terdapat pada serangga yang dimana berfungsi sebagai organ ekskresi yang mengumpulkan dan membuang zat sisa metabolisme terutama nitrogen dalam bentuk asam urat dari cairan tubuh ke saluran pencernaan untuk dikeluarkan bersama feses. Ini berperan penting dalam proses osmoregulasi pada serangga dan beberapa jenis arthropoda lain. Ya, itu dia tadi pembahasan materi tentang sistem ekskresi pada hewan. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam pembelajaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.